Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli dengan NIM 2212 3070. Di sini saya akan menjelaskan tugas kecerdasan buatan, yaitu cara mengklasifikasikan tingkat obesitas ekonomi pembangunan menggunakan rumus NetBayes. Yang pertama itu, di sini saya sudah memiliki 50 data mahasiswa ekonomi pembangunan. Yang pertama kita akan mengubah TB-nya menjadi meter. Di sini kita masih menggunakan CM. Jadi di sini kita harus mengubahnya menjadi meter. Pertama itu berat badan sama dengan TB bagi 100. Lebih besar dari 55. Setelah itu kita tarik ke bawah. Maka berat dan if ya, kita sudah mendapatkan datanya. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus IMT BB bagi dalam kurung TB yang sudah dimeterkan kali TB lagi, tutup kurung, terus enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Kita perkecil dulu. Ya, kita sudah mendapatkan itu. Selanjutnya kita akan mencari kelas. Yang pertama itu. Selanjutnya kita akan mencari tingkat pinggangnya. Bicara sama dengan if kurung tingkat pinggang lebih besar dari. Selanjutnya kita akan mencari kelasnya, yaitu sama dengan maka if dalam kurung gemuk IMT if lebih besar dari 17 itu, maka if tingkat pinggang lebih besar under week 1 dari 69, if lagi dalam kurung sedang. Saya suka lupa. Setelah itu lurus. Selanjutnya kita akan mencari kelas. Yang pertama itu selanjutnya kita akan mencari kelas. Yang pertama itu kita masukkan dulu rumusnya, yaitu sama dengan if dalam kurung IMT-nya itu kurang dari 17, itu under week 1 koma if
Ini saya suka sekali nih. Selanjutnya kita akan mencari kelasnya. Pertama itu sama dengan if dalam kurung ini lebih kecil dari 17. Lebih kecil dari 17 berarti dia under week 1. Harusnya karena tadi kita lupa memasukkan rumusnya, berarti di sini. Selanjutnya kita akan mencari kelas, yaitu sama dengan if dalam kurung. Setelah kita mendapatkan ini tabel normalisasinya kurang dari 17 itu, kita akan mencari kelasnya. Berarti dia under week 1. Baiklah, seperti koma if lagi kenapa begini. Setelah itu selanjutnya kita akan memasukkan kelasnya. Yang pertama itu sama dengan if ini kurang dari 17 under week 1. If lagi masih sama yang ini lebih dari 18,4 under week 2. Selanjutnya if ini lagi lebih dari 25 itu normal. Selanjutnya if lagi ini lagi lebih dari 27 itu upper week 1. Yang terakhir itu if masih sama yang ini kita masukkan kurang dari 27 itu upper week 2. Selanjutnya kita enter. Apakah benar? Oke. Selanjutnya kita tarik saja ke bawah agar mengikuti. Selanjutnya kita akan menormalisasikan dari yang pertama itu BB. Di sini rumusnya itu sama dengan if BB lebih kurang dari 40 itu ringan, if BB kurang dari 50 itu sedang, if BB lebih dari 50 itu berat. Kita enter. Oke. Kita tarik ke bawah.
Oke. Selanjutnya kita akan menormalisasikan TB. Yang pertama itu if TB kurang dari 1,5 itu pendek, if TB kurang dari 1,7 itu cukup tinggi, if TB kurang lebih dari 1,7 itu tinggi. Kita enter. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan menormalisasikan lingkar perut. Rumusnya itu sama dengan if lingkar perut kurang dari 80 itu netral, if lingkar perut lebih dari 80 itu obesitas sentral. Kita tarik. Beda hasil tas sama ini. Diteliti. Selanjutnya normalisasi IMT itu kita ambil ini saja, kita copy. Ctrl C. Selanjutnya kita copy di sini. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kelas. Yang pertama kita masukkan dulu rumusnya sama dengan count if dalam kurung blok semua kelasnya kecuali yang tanda tanya ini karena belum ditahu, koma yang kita mau cari itu under week 1 ini, tutup kurung, enter. Oke. Begitu juga under week 2 sama dengan count if dalam kurung koma under week 2 udah tutup kurung, enter. Ini juga sama, dalam kurung koma karena kita mau cari normal berarti titik normal, enter. Selanjutnya sama seperti itu, kita cari over week 1 sama dengan count if log koma kita cari operate 1 dalam kurung, enter. Operate 2 lagi sama juga rumusnya count if dalam kurung tut koma operate enter. Kita cuma dapat 1 jumlahnya. Selanjutnya, kita akan menghitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Di sini, BB sedang kelasnya itu under week 1,
sedang, underweek 1, 2, 3, 3. Oke, 3. Berarti sin sama dengan 3/7. Enter. Selanjutnya BB sedang kelas underweek 2. BB 1, 2, 3, 4, 5, 5. Berarti di sini 5/6. Selanjutnya BB sedang normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 kelas 11/31. BB sedang kelas upper week 1. Tidak ada. Berarti di sini 0/5. BB sedang kelas upper week 2. Upper week 2. Upper week. Tidak ada juga. Berarti di sini 0/1. Tinggi badannya itu pendek, kelasnya itu underweek 1. Pendek. Satu, 2. Cuma 2. Di sini 2/7. TB pendek kelas underweek 2. 1, cuma 1. 1/6. Taruh. TB pendek kelas normal. 1, 2,
3, 4, 5, Kenapa 17? Karena yang terblok itu tidak sampai di sini. 6. 6 kelas. Berarti di sini 6 per 31. TB pendek kelas upper high 1. 1, 2, 3, 3 per 5. Di sini TB pendek kelas upper high 2. 1 per 1. Selanjutnya itu lingkar pinggal netral kelas Enderwick 1. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. 7 per 7. Netral underweight 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 6 per 6. Netral kelas normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ada 29. Berarti 29 per 31. Netral upper week 1. 1, 2, 3, 4, 4. Berarti di sini 4 per 5. Oke. Di sini netral overweight 2. Overweight 2 itu cuma ada 1. Tidak ada. Berarti di sini 0 per 1. Selanjutnya kita akan mengalihkan semua nilai hasil dengan data yang dicari kelasnya. Yang pertama itu kita masukkan rumus dulu. Ini kali pertama yang ini dikali
dengan yang ini dikali dengan yang ini. Kemudian enter. Begitu juga yang ini, yang under root 2 ini dikali dengan under root 2 yang ini. Enter. Kemudian kelas normal ini dikali ini dikali ini. Enter. Dan kelas overhead 1 dikali ini dikali ini. Enter. Kemudian kelas overhead 2 juga ini. Selanjutnya di kolom ini kita masukkan rumus ini dalam kurung 7, di sini ada tanda, di sini ada kali per 50. 50 itu data keseluruhan. Bentar. Di sini juga sama dengan ini kali ini per 50. Lanjut, kita masukkan rumusnya. Ini dikali dalam kurung ini bagi 50. Tutup kurung. Enter. Ini sama juga. Ini dikali dalam kurung ini bagi 40. Enter. Juga sama. Ini 1 dalam kurung 1 ini bagi 50. Setelah itu saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.